Nggak ada ampun, besok saya pidana semuanya. Hitung sudah berapa yang meninggal. Kan sudah di polis lain, kenapa masih produksi? Itu urusan manajemen. Nggak urusan manajemen loh, besok saya pidana nih ini. Jalan baru selesai dibangun, dihajar lagi truk-truk besar. Nah kita pika iraha tuh, jalan rusak rakyat kamu. Mana pimpinannya? Ada di tempat. Di mana? Siapa yang punya tempatnya ini? Sebutin namanya siapa? Parasel. Rasel, di mana rumahnya? Siap dan saya belum tahu soalnya. Bapak kan bekerja di sini. Siap, saya security. Security kan harus tahu pimpinannya siapa. Buka saya mau lihat ya siapa yang produksi. Mana operatornya? Operator produksinya mana? Kalau emang nggak produksi. Barusan mesinnya bunyi. Enggak. Alah jangan bohong, ada Iya, rekaman videonya. Ini siang kalau jalannya. Enggak, barusan mesinnya bunyi kok. Tahu sudah di depan sudah di polis lain. Kenapa masih produksi? Pidana loh. Kan sudah di polis lain. Anda tahu nggak? Saya berapa ratus miliar bangun jalan baru selesai. Jalannya punya perusahaan ini. Ini kan ilegal. Sudah ilegal, merusak jalan. Nggak ada ampun. Besok saya pidana semuanya. Undang-undang lingkungan hidup yang saya terapkan. Mobil sebesar gini, jalan rusak, gubernur diprotes, digogoreng, di alusan jalan dirusak. Kan sudah berapa kali ditutup? Hitung sudah berapa yang meninggal? Ketabrak truk besar. Loh, bukannya saya. Insinyur Arifin. Insinyur Arifin, di mana alamatnya? Bandung. Orang Bandung yang punya perusahaannya. Ya, yang punya harga. Yang punya Radio Ardan. Iya. Ini atas perintah siapa? Ya Bapak Keamanan. petugas. Atas perintah siapa? Sebutin aja atas perintah siapa. Mana operatornya ke sini? Siapa yang memerintahkan? Bapak tahu di polis lain? Iya, Pak, tahu. Tahu arti polis lain? Tahu. Kenapa masih produksi? Saya kan cuma disuruh Iya, saya terus tahu. Tapi Anda bisa dipidana. Anda dapat upah berapa? 130. Anda dapat upah 130.000. Kerusakan jalan yang terjadi, antrian mobil yang besar ini berapa miliar per hari? Bapak tahu kapasitas jalan yang di sini untuk sumbu berapa? Sumbu 2. Ini sumbu berapa? Sumbu 3. Saya banting tulang. Gimana caranya supaya jalan bagus? Daerah ini tidak boleh ada penambangan agar wisata tumbuh. Mau sadar nggak kalian semua? Siap. Mau nggak Anda digituin? Sudah berapa hari buka? Baru jalan lagi Pak ini. Enggak, kemarin ada. Sok jujur. Dari minggu kemarin cuman nggak tiap hari jalan. Ucing-ucingan kan? Iya. Di sini nggak ada kepala desa negur di sini. Kurang paham. Nggak ada. Camat di sini nggak ada yang negur. Aparat di sini nggak ada yang negur. Kurang paham. Store-nya sama siapa ini? Yang bayar ini kemana? Truk-truk ini. Semua mereka sembunyi. Nah terus yang bertanggung jawab di sini siapa? Terus kalau besok Anda kita angkut, ini kan barang ilegal. Yang membeli, saya dorong untuk dikategorikan dia adalah penada. Kalau izinnya lagi di. Enggak, ini yang ngeluarin izin, nggak ada izin. Halo, tadi pagi saya minta Pak Sekda menelusuri truk-truk besar yang ke Alat Ciata. Kemudian kan tidak ada laporannya. Akhirnya saya mengikuti sendiri. Sekarang saya menemukan ini masih ngangkut PT Agro Tambang Ilegal. Ini kan saya harus bersikap pada akhirnya. Ini sikap tegas saya. Tadinya kan saya membangun jembatan Serang Panjang yang saya janjikan kepada warga nilai 6,5 miliar. Tadinya kan timnya mulai jalan. Tetapi karena di sini aparat pemerintahnya sampai pada tingkat desa dan kecamatannya tidak peduli pada lingkungan, pada jalan yang dibangun oleh Pemprov dan digunakan untuk rakyat, maka saya putuskan silahkan dibangun oleh Pemda Subang saja, Pak. Saya tidak akan bangun. Ini sikap saya sebagai gubernur, Pak. Walaupun saya tinggal di Subang, tidak bisa saya terus-terusan mengalokasikan biaya pada semua tempat yang tempat itu tidak punya keinginan untuk menjaga fasilitas. Kita bangun jalan tuh besar, Bapak bisa lihat itu digunakan untuk masyarakat. Tetapi kalau aparaturnya tidak punya sikap untuk menjaga, ya buat apa? Jadi saya mohon maaf, Pak Sekda, anggarkan saja bangun jembatan itu. Terserah warga mau suka saya mau tidak, ini sikap saya.